karena mereka bakal nempel dari Blacklist International. Satu pick lagi, Oheb. Oh, Lunox ternyata. Dia sadar bahwa lawannya adalah Hylas. Tentu untuk bermain front to back, Blacklist International bakal lebih pede untuk sekarang. Dan Suns akan menggunakan Pakitonya. Drian ini yang bakal jadi sentral utama serta cewek yang akan mencoba untuk farming sebanyak mungkin. Apakah bakal cukup untuk di game yang pertama? Profesor, ini lumayan berat untuk seorang Suns tugasnya. Benar. Ini Banyak. lumayan berat, bukan hanya dari untuk melakukan kill yang cukup maksimal dan damage deal ke arah belakang, tapi untuk dia bertahan hidup dulu. Untuk dia bertahan hidup, untuk dia melakukan sebuah apa ya, bisa kita bilang sustain untuk bertahan hidup di arah late game nanti dengan ada Bunny, dengan ada satu buah Pakito dan bakal Lunox, bahkan Suns bisa menjadi salah satu bulan-bulanan warga dari Blacklist International. Benar, ini adalah wanted dari Blacklist International. Mungkin kita akan langsung saja melihat apakah Pakito dari Suns akan berhasil untuk melumpuhkan teman-teman dari Blacklist International, atau jangan-jangan kebalikannya, Onyx yang akan masuk ke dalam daftar hitam dari Blacklist International. Langsung saja inilah dia Best of 5 Series, masih bersama dengan dua Mas KB Ranger Mas. Alright, ternyata di depan sana Keyboy bakal coba ditumbangin first blood kah? Hampir saja terkena first blood dari seorang Keyboy. Masih menggunakan flicker menuju ke arah belakang dan bahkan harus pulang terlebih dahulu ke arah base. Lihat dari seorang Haji, dia sudah bergerak menuju ke arah buff yang dimiliki dari seorang Suns, tapi ternyata Suns bukan di sana. Suns berada di orange. Suns berhasil mendapatkan satu buah orange buff yang dimiliki dari seorang Wise sekarang. Dan bahkan gak ada yang sadar sama sekali karena Wise-nya juga masih fokus sama Little Wonder dan tidak ada informasi bagus banget dari Onyx Esports. Mereka langsung mencoba untuk memainkan agresivitas yang sangat luar biasa. Kramer bahkan diamankan. Udah punya 3 stack dari Suns-nya dan dia bakal coba untuk mengamankan ke arah Purple buff. Oke, dan bahkan level yang sudah di atas dari seorang Haji. Lihat Suns kali ini udah punya heavy left jab dan bahkan dia udah punya dash yang bisa kita bilang untuk bisa memberikan damage, tapi 3 orang possession. Saingan Cloud di belakang, Benny Pack, Watch yang dilempar ke arah depan. Suns bertengkar damage cukup banyak, tapi Watch ternyata di sana harus bisa mundur kembali. Benny Pack lagi-lagi akan menjadi pilihan dan tidak ada damage. Cewek is coming, Profesor. Langsung saja cewek, apakah bakal dapetin 2 dan ternyata Sanguine Cloud dapetin 2. Suns masih mencoba untuk bertahan tapi ternyata dihindari dengan flicker dari Haji. Langsung ada ejector juga. Cewek dalam ancaman tapi Oh My Venus juga lebih berbahaya di depan sana karena dia menumbangkan ke arah cewek. Soul belum dapetin 1 dari Keyboy, 2 untuk 2 tapi Oheb masih nggak mau melepaskan Keyboy. Dia tahu Keyboynya nggak punya flicker. Satu lagi Kesa Sultan bahkan nasibnya Oheb, dia udah nggak punya flicker dan masih bisa mundur dengan Guided Wing. Oh my god, Barbar Gaming diperlihatkan oleh kedua belah tim, tapi masih diunggulkan oleh tim dari Onyx Esports. 3 poin kill telah diamankan. Para pemain dari tim Blacklist International, mereka coba untuk dapetin 1 lagi. Drian Haji. Langsung dengan ejectornya dengan smart missile, langsung menemukan Drian. Tak ada basa-basi. Langsung dihilangkan dengan ejector, kita tahu sendiri apalagi Haji menggunakan emblem support. Artinya dia punya hybrid penetration yang mana ini membuat damage deal-nya untuk physical makin lebih tinggi lagi. Apalagi smart missile yang dia punya stack per roketnya. Oke. Ya, Haji di cover habis-habisan oleh seorang Oh My Venus. Rotasi yang dilakukan bakal lebih cepat lagi. Bahkan sepertinya Profesor KB Bus ini agak sedikit lebih berbahaya. Bus, kalau nggak dibuka oleh seorang Keyboy. Wih, drone-nya bisa miring ya sekarang ya. Oke. Itu drone tengah sebenarnya, tapi digeser. Agak merah sebenarnya. Agak merah. Oke. Karena mappingnya kan. Oke, Keyboy dalam level 4 kali ini. Oheb harus lebih berhati-hati, dia nggak punya flicker. Dan Haji, dia juga sadar bahwa beberapa spell udah keluar dan tidak bakal bisa dikontes. Kalau misalkan mau dipaksa, mau nggak mau keluar source ultimate. Oke, sedangkan dari sisi arah bottom lane dari seorang Bus mencoba untuk bermain dengan cukup aman saja. Oheb di depan sana, kita lihat dia yang mendapatkan sedikit keunggulan dari seorang cewek ya, dimana cewek dapetin 1 poin kill tapi dia harus pick off juga. Di sisi lain Haji gak bakal ngelepasin dari seorang Oheb, mata pandangannya terjaga sekali agar tidak ada yang masuk. Sekali ada yang masuk dia bakal ejector untuk kabur. Oke, Scarlet Phantom sudah diamankan oleh cewek, tapi di sisi lain rotasi yang dilakukan. Suns-nya langsung misir karena Oh My Venus langsung ditabrak ke arah depan. Ejector ke arah belakang, ikannya keluar begitu saja dari case, tapi Suns masih bisa menghindar. Langsung ada Guiding juga. Drian mencoba untuk menyelamatkan double shot dari Keyboy dan masih ada double siap. Masih bisa bertahan daripada seorang Suns-nya. Drian masih bisa punya flicker dan Keyboy. Dia hanya memporak-porandakan teman-teman dari Blacklist International untuk mengeluarkan semua source ultimate-nya. Guiding Wine saatnya tepat, tapi cewek depan sana, ejector telah dikeluarkan, flicker cewek tidak bisa bertahan, hilang. Ditahan flickernya kan dia tahu dia udah pasti bakal tumbang. Memilih untuk melepaskan begitu saja, ketimbang harus kehilangan 120 detik untuk flickernya. Drian coba bertahan di arah tengah, coba untuk memberikan sedikit spare minion saja terlebih dahulu untuk seorang Drian, tidak mau lebih.
Drian juga tidak bisa melakukan rotasi dengan cukup cepat. That's why diandalkan Keyboy untuk kali ini. Yes, dan kali ini Turtle selanjutnya akan muncul di area bottom lane. Siapa yang kira-kira bakal mengamankannya? Boots bahkan di level 6. Emang bakal PR sih untuk Edward, tapi di sisi lain Boots juga tidak bisa semena-mena karena kalau di freeze lane Boots yang bakal rugi. Dia sangat amat membutuhkan level secepat mungkin dan jangan lupa item dari Hylos. Harus dominance ice, untungnya bisa nambahin ke arah darahnya ya setiap mana. Tapi ini kita lihat dari head to head antara Romer, tim Blacklist dan Oric Esports. Meanwhile, di mana tim Blacklist International berhasil mendapatkan turtle lagi tanpa ada kontes dan average assist yang cukup tinggi dari Oh My Venus yang membuat tandanya team fight yang dilakukan dari Blacklist International itu mereka terpaku terhadap seorang Oh My Venus. Nah, dan jangan lupa dia bawa Aegis ya. Kapanpun favornya ada, dia bakal melindungi satu dan bahkan nge-heal dengan cepatnya. Oheb juga kali ini udah ready dengan satu flickernya. Wise sudah ready di tengah juga, hati-hati. Dengan meta tabrak dari Blacklist International, Haji bakal langsung melakukan ejector satu, tapi kali ini ada Order Brilliance. Oheb langsung di cover dengan cepatnya karena Suns sudah hadir di bagian top lane. Alright, sedangkan itu para main tim Blacklist International lihat mereka melakukan rotasi ke arah top lane karena ada Suns depan sana. Haji memberikan informasi terhadap para pemain dari tim Onyx Esports sudah ada satu di arah push. Tapi cewek bakal dikasih laningnya terlebih dahulu Profesor. Cewek bakal dikasih tapi Oheb depan sana masih di cover seorang Oh My Venus. Haji, hati-hati di depan sana. Keyboy udah punya circling eagle dikeluarkan begitu saja. Cewek yang bakal nge-follow up langsung mencoba untuk memberikan volley shot sebanyak mungkin. Tapi ternyata Haji, robotnya masih strong depan. Oh My Venus juga mulai hadir dan Keyboy langsung terjebak di depan sana karena ada Case Assault. Sangwin Clown-nya connect, tapi Suns tidak mau berbuat lebih karena kali ini udah ada satu Moonlight Immersion keluar daripada seorang Oh My Venus. Mencoba untuk dikejar tapi heal up-nya terlalu strong Ranger Mas. Tapi Boots juga masih bisa mundur dengan jalan becek yang ia miliki. Glorious pathway save the day. Oke, tapi dari bottom lane, objektif game yang dilakukan. West mengejar terus, gak boleh apapun terjadi. Deadly Cast! Ikan hiu, ikan pipit, tidak ada yang kejepit dari bottom lane. Bermain dari tim Blacklist International, walaupun gak dapetin point kill, tapi dia dapetin satu buat turret yang mahal, Profesor. Satu deadly catch mengusir siapapun yang ada, tapi turret adalah objektif kunci dari Blacklist International. Bahkan lihat disiplinitas yang terjadi, Edward seolah tidak tersentuh sama sekali dan tiba-tiba dia di level 9 sendirian di sana. Jadi ini udah bakal ngebadain banget dan Oh My Venus dia hanya terpaut 2 level saja sebagai Romer. Sasha udah mulai muncul langsung menumpangkan double jab, no strike, Sangwin Claw tidak bisa dengan flicker dan dibalikan tapi cewek di top lane ditumbangkan oleh Oh My Venus dan Suns-nya juga bakal dikejar. Drian satu kali jedor ditembak oleh Wise, satu bar pixel. Oke, di top lane sana, karena para pemain tim Blacklist International mereka mencoba memaksakan terhadap turret. Tidak ada yang bisa memperhatikan pergerakan dari tim Blacklist di arah turtle karena tidak ada terbuka vision, tidak ada orang. Mereka masih kehilangan seorang cewek-cewek terlalu jauh dan akhirnya merelakan begitu saja. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka kali ini terperangkap dalam zona nyaman tim Blacklist International. Masih ada Delicate, siap cewek akan menjadi pilihan, tapi ternyata turret nomor 2 ini juga akan cukup cepat ditumbangi. Lihat, langsung ada ikan hiu, ikan pipit langsung dengan close path Blacklist International. Wise mencoba ditangkap, tapi Oh My Venus is coming, save the day. Masih bertahan hidup dan damage tidak akan masuk sama sekali. Drian Betty Pesangan kalau mendapatkan 2, tapi ternyata lihat darahnya tidak ada yang masuk sama sekali, tidak berasa sama sekali untuk kali ini. Dan awas, Haji punya flicker, dia udah ada ejector juga. Gak ada yang connect sama sekali dengan Sangwin Claw-nya. Drian sampai dia habis mana, dia benar-benar berusaha untuk mengusir semua pemain dari Blacklist International. Tapi ternyata di gold lane-nya langsung hilang 2 sampai dengan inner turret-nya. Wow, terjadi besar. Udah ada satu Jenis One untuk seorang Oheb. Siapapun bisa tumbang untuk kali ini. Walaupun dengan seorang Boots sekalipun. Retribution diamankan oleh seorang Wise. Masih mau lebih, lihat target ini dikeluarkan. Boots akan menjadi pilihan, tapi saat dia bikin semangat ketika bergerak dari bawah. Tertembakkan Suns yang hilang. Darkeningnya langsung menancap ke tubuh dari seorang Suns yang tidak bisa bertahan. Kembali, tidak ada flicker. Ejector ke arah belakang. Kim mencoba bertahan. Carry One masih ada, untung tidak ada Darkening. Kalau ada Darkening ini beda banget, Profesor. Bener banget, dan kali ini Oheb juga setengah darah. Sangwin Claw lagi dimunculkan. Drian seolah-olah tidak berasa di damage-nya. Ejector digunakan ke arah Boots. Boots-nya bakal tertangkap di depan sana. Langsung ada ikan sapu-sapu, ikan hiu. I love you, hilang begitu saja dari Wise. Oke, Edward coba untuk Kating, ternyata itu adalah Jepeting. Wise
Kali ini untungnya dia nggak punya delicate karena kalau punya mungkin cewek bakal dilahap juga karena Edward memang sengaja untuk memancing keributan. Dan menuju ke arah Bapak Lot yang terhormat ke 15 detik lagi para pemain dari tim Blacklist International. Mereka udah standby on position, 5 orang sudah siap dan bahkan dari segi itemnya kita bisa melihat Suns tertinggal dengan adanya 2000 gold keep untuk Suns dan juga Wise. Gila, udah punya Blade of Despair dan akan menuju ke arah mana dari Wise-nya? Ini entah ke Winter kayaknya, kalau misalkan dari gambaran itemization-nya, Magic Wand dan juga Vitality Health udah dia miliki. Dan sementara itu untuk dari Suns-nya baru punya satu Legend Sword, dia bakal menuju ke arah Blade of Despair atau bahkan kalau seandainya emang lagi under, menurutku pilihan untuk Malefic Roar bisa untuk sekarang, untuk sementara waktu. Apalagi cewek juga baru, secara clock masih jauh banget untuk menahan dari damage dari Oheb. Ohebnya udah bener-bener tinggi banget intensitas damage-nya. Dia udah punya 2 Magic Wand, yang artinya dia akan menuju ke arah Holy Crystal. Dan udah punya Genius Wand, itu bakal jadi plus untuk Blacklist International dengan dealing damage magicalnya. Alright, para pemain dari tim Blacklist International mereka leading dengan 7.600 gold. 7.000 gold di menit yang ke-10 ini cukup jauh. Early game yang cukup berat untuk tim Onyx Esports, tapi Onyx Esports untuk bisa membalikkan keadaan mereka butuh ngedrag game ini menuju ke arah menit yang ke-15 karena mereka butuh stack dari seorang Drian. Sedangkan dari tim Blacklist International mereka sampai respect. Walaupun Drian belum jadi, Athena Shot bahkan udah dimiliki dari seorang Haji depan sana. Informasi telah diberikan. Adanya pergerakan di arah jungle bottom membuat players gold di sini benar-benar dipimpin oleh tim dari Blacklist dengan ada Oheb, Wise dan juga Edward. Ditahan terlebih dahulu. Player Golds-nya Oheb benar-benar unggul banget di area top lane karena balik lagi dia benar-benar sholat tidak tumbang, di cover oleh Oh My Venus. Kali ini karena mid lane Sanguin Claw bahkan dilontarkan berkali-kali. Gak ada Boy juga menjemput karena cewek. Edward hanya menjadi 1 perimeter saja agar ada jarak dari teamfight yang terjadi. Lordnya bakal bergerak dari sisi top lane. Di arah bottom lane-nya Wise sudah mulai melakukan rotasi juga. Hati-hati, ingat ada Deadly Catch. Mereka akan nabrak dengan cepat. Langsung mencoba untuk keluar pathway. Boots-nya menahan dan cepat sana. Hylos My Venus dalam ancaman, kejar kasih Fling Eagle. Dia mungkin bakal tumbang tapi ternyata masih ada lagi Merchant. Oh My Venus tumbang tapi ternyata Boots-nya menjadi kuda terbang. Masih bisa diselamatkan oleh Guided Wing. Keyboy masih menyelamatkan hari dari Onyx Esports. Oke, Wise tadi memilih untuk mendapatkan 1 buah turret di arah mid lane tapi ternyata nggak berhasil dan bahkan kehilangan Oh My Venus di arah top lane. Mungkin itu akan sedikit berbeda tapi ejector ke arah depan. Keyboy bakal coba untuk menangkap Haji. Ada Oheb depan sana, DP terlalu besar. Lihat, belum pakai Darkening. Oheb sudah bisa menampar seorang Keyboy dan bahkan Keyboy harus mundur. Para pemain dari tim Blacklist International, mereka kali ini belum bisa menembus dari high ground defensive team Onyx Esports. Damage deal bahkan diberikan oleh seorang Drian dan juga Oheb di arah top 2. Di sini Suns bahkan ada berada di arah pucuk cuma di atas ya, di arah buntut dari damage dealnya dengan hanya 12.000 damage deal aja. Dan ada sponsor tadi keluarkan. Cewek akan menjadi pilihan paling sama telah keluar, Haji akan menjadi pilihan dan di sana Suns menghentikan pergerakan, flicker balasan yang tertangkap dan kali ini keluarkan. Asal didapatkan Ghost Bell untuk lari minion tapi ternyata di sana Keyboy berhasil kabur ke arah belakang untuk mengamankan Keyboy. Masih butuh Ghost Bell Profesor. Tapi itu hanya bait saja, membuang waktu ngebaying time dari teman-teman Blacklist International di arah bottom lane agar Wise tidak terlihat. Di sana sang Kapten Pirate yang mendapatkan 1 turret objektif. Kemudian menyelamatkan seorang Drian, tapi Drian tumbang di depan sana. Monster kill diamankan dengan 1 kill assault-nya. Haji tumbang, ditukarkan 4 melawan 3 di depan sana. Apakah cukup cewek? Nendangin beton, malah dibalikin keadaannya. Kali ini Edward benar-benar tidak ditumbangkan sama sekali. Volley Star Moon connect karena cewek, namun cewek masih bisa mundur dengan 1 tackle-nya. Sudah rontok semua inhibitor turret yang tersisa. Langsung menuju ke arah base mungkin. Kali ini masih ada 1 Deadly Catch. Bakal langsung dikeluarkankah? Wise masih menahan semuanya. Langsung ada pergerakan Ostrike menahan dealing damage Suns-nya dan masih bisa membersihkan wave minion yang ada. Ini bencana dari Green telah dikeluarkan menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Blacklist International masih menunggu super minion di arah mid dan juga bottom and top turret. Lihat, Bus memberikan semua badannya dan akhirnya mereka memilih untuk mundur karena mereka tidak mampu menembus high ground defensive dari tim Onyx Esports. Ini Oh My Venus benar-benar dia mengerikan banget heal up-nya. Lihat, selalu melakukan teamfight jangka panjang dari Blacklist International. Mereka selalu bawa healer, mereka selalu membawa 1 hero agar bisa melakukan regen HP dengan cepat sehingga mereka habis fight
fight lagi. Abis fight lagi. Nggak berhenti-berhenti. Gak butuh pulang. Yang mereka andalkan adalah sword skill yang habis dari tim musuh. Mereka andalkan spell yang habis. Mereka andalkan waktu untuk mereka ada yang harus pulang. Tapi sedangkan dari tim Blacklist International, mereka masih stick together dengan adanya 5 orang. Lihat, di sini Lord benar-benar bebas banget diamankan oleh tim Blacklist International. Bahkan Onyx Esports memilih untuk menahan saja. Dengan adanya 3 turret inhibitor yang sudah tidak mereka miliki, mereka memilih untuk mengamankan base-nya terlebih dahulu. Karena salah step sedikit di menit 14 kali ini bakal bisa membuat mereka kehilangan poin yang pertama. Dan jangan lupakan bahwa Edward nggak bisa di pick off asal-asalan untuk sekarang. Dia udah punya Oracle, bahkan Radiant Armor yang ia miliki. Ini untuk mengkontes bagaimana Drian dengan dealing damage per secondnya. Physical dealing damage yang sangat amat tinggi. Dan Edward hanya ngebayang time di depan. Dia benar-benar nahan semuanya sendirian. Masih ada pergerakan dari Drian mencoba untuk membersihkan wave dengan cepat. Keyboy, kamu harus hati-hati. Itu sakit banget dealing damage dari Wise. Paling start untuk dikeluarkan. Cewek kali mencoba untuk bertahan, tapi Deadly Crash tidak bisa dihindar lagi. Sunstar tumbang di depan, terlalu banyak dealing damage yang dilontarkan oleh teman-teman Blacklist International. Dan bahkan Boots hilang, godlike, that's it, 1-0 Blacklist International. Tabrak di arah mid lane membuat Blacklist International berhasil memenangkan game yang pertama. Membuat para main dari tim Onyx Esports agak sedikit kewalahan, dan bahkan seperti yang Profesor dan juga saya duga, Suns ini tidak bisa ke arah belakang. Nggak bisa. Ditahan banget. Wah, itu kayak kita udah bilang awal, skemanya adalah Suns gak bakal bisa bahkan menyentuh ke arah Wise-nya. Ya karena gimana caranya seorang Pakuitonya ini bisa masuk ke arah lingkup dari tim Blacklist International ketika ada Jahwet di sana. Benar. Ketika ada Karena alamnya udah beda. Yes. Yang satu harusnya di ring tinju, yang satu di lautan lepas. Nah itu dia. Itu bukan hanya itu aja. Apa? Siapapun yang dilempar ke dalam sama Haji itu pasti mati dengan adanya seorang Oheb. Oheb gila sih dari tadi. Bahkan dia sampai memilih untuk ngambil orange buff doang. Ya. Agar apa? Agar bisa memberikan